Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Pelajaran kita hari ini adalah hiwar at-ta'arufu. Hiwar at-ta'arufu artinya dialog tentang percakapan. Dialog tentang percakapan ini di slide ini tugas kalian adalah seperti contoh atau misal tolib garis miring azam sama dengan ana tolib ismi azam. Saya seorang siswa, nama saya Azam. Itu contoh. Jadi dikerjakan seperti contoh nomor 1 sampai 6. 1. Misal tolib garis miring syafiq. Jadi saya kasih bocoran jawabannya ana tolib ismi syafiq. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 kerjakan seperti contoh. Mengerjakan soal ini di buku tulis spesial untuk latihan. Jangan dicampur di pelajaran dengan pelajaran-pelajaran lain. Saya harap antum semua paham dengan penjelasan yang singkat ini. Kemudian Ananda di slide ini juga ada tugas yang harus kalian kerjakan. Gampang tugasnya melihat contoh atau misal yang bertulis merah. Hafiz garis miring amin garis miring sodiki. Hafiz garis miring amin garis miring sodiki. Jadi jawabannya tambah ya. Ya Hafiz tanda seru. Hadza amin huwa sodiki. Saya ulang jawabannya ya Hafiz hadza amin huwa sodiki. Misal yang kedua untuk perempuan. Soalnya Fitriyah garis miring Khairiyah garis miring Sodiqoti. Jadi jawabannya sama dengan ya Fitriyah, nama orang itu ya. Hadhihi Khairiyah. Kenapa hadhihi? Karena perempuan. Hiya Sodiqoti. Hiya Sodiqoti. Jadi kalau di atas tadi contoh untuk laki-laki, yang di bawah contoh untuk perempuan. Nah, ini juga dikerjakan di buku latihan 1 sampai 6. 1. Contoh soalnya Faridah garis miring Aisyah garis miring Sodiqoti. Jawabannya saya kasih bocoran ya Faridah tanda seru hadhihi Aisyah hiya Sodiqoti. Begitu seterusnya nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini juga dikerjakan di buku tulis spesial untuk latihan bahasa Arab. Jangan dicampur dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Saya yakin Anda bisa mengerjakannya. Nah, untuk yang ini judulnya At-Tahiyah. Tahiyah itu penghormatan. Tahiyah Azam, al-jawab Nabila. Tahiyahnya Assalamualaikum, jawabannya Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana tolib ismi Azam. Man hada? Jawabannya hada Nabil huwa sodiqi. Hada Nabil huwa sodiqi. Nanti ini bisa kalian belajar sendiri, misalnya namanya si Ahmad. Ana tolib
ismi Ahmad. Baru bertanya lagi dia, man hadza, siapa ini? Jawabannya, haza Umar huwa sodiki. Ini dibaca-baca aja supaya terlatih. Baik, anak-anak sekalian. Nah, selanjutnya tarkib. Tarkib itu struktur kalimat. Nah, struktur kalimat atau yang pertama adalah kata ganti. Kata ganti banyak dalam bahasa Arab. Ada 14 kata ganti. Ada yang bilang kata ganti, ada yang bilang domir, ada yang bilang pelaku. Jadi kata ganti itu domir juga dia, pelaku juga dia, kata ganti juga dia. Nah, di sini kata ganti itu adalah ana, anta, huwa. Misal, ana artinya saya, azam itu nama orang. Ana azam, saya si azam. Anta tolib, engkau seorang pelajar. Tolib artinya pelajar. Huwa titik-titik, dia titik-titik boleh. Dia sodiki boleh. Dia teman saya. Contoh laki-laki. Untuk contoh perempuan, ana khiliyah. Saya khiliyah. Anta, salah ini ya. Anti tolibah. Engkau seorang siswi atau pelajar perempuan. Hiya sodikoti. Dia teman saya. Jadi, kalau ana untuk laki-laki dan untuk perempuan. Contoh, ana azam, azam laki-laki. Ana khiliyah, khiliyah perempuan, boleh. Anta khusus untuk laki-laki. Anta tolib. Huwa, dia khusus juga untuk laki-laki. Huwa sodiki, dia teman saya. Kalau ini salah tulis. Anti yang sebelahnya seharusnya tolibah ti hiya atau hiya sodi koti. Baik, Ananda. Selanjutnya kalau tadi kan kata ganti. Yang kedua isim isyarah, kata tunjuk. Isim isyarah kata tunjuk yaitu kata yang digunakan untuk menunjuk suatu benda. Isim isyarah itu ada yang muzakkar, ada yang muannas. Muzakkar artinya laki-laki, muannas artinya perempuan. Isim isyarah atau kata petunjuk itu yang untuk muzakkar, untuk laki-laki, haza, dan di bawahnya zalika. Kalau untuk muannas atau perempuan, hadihi dan tilka. Kalau haza dan hazihi itu digunakan untuk benda yang jaraknya dekat dengan kita. Artinya haza dan hazihi artinya sama-sama ini. Kalau benda itu dekat, kita gunakan haza dan hazihi. Kalau benda yang dekat itu laki-laki, berarti haza. Kalau benda yang dekat itu perempuan, berarti hazihi. Itu namanya isim isyarah atau kata petunjuk. Yang selanjutnya ada zalika dan tilka. Zalika dan tilka artinya sama-sama itu. Bedanya, kalau zalika untuk benda yang jauh dari kita, tapi laki-laki. Kalau tilka, benda yang jauh dari kita, tapi perempuan. Misalnya, untuk laki-laki yang jauh ya, zalika Ahmad, itu si Ahmad. Si Ahmadnya jauh dari kita. Untuk perempuan, tilka Fatimah, itu si Fatimah. Kebetulan Fatimahnya jauh dari kita. Tapi kalau dekat si Fatimah tadi, kita gunakan hadihi. Kalau dekat si Hasan itu laki-laki, kita gunakan hadza. Ini isim isyarah harus kalian kuasai. Saya ulang, isim isyarah itu haza, hadihi, zalika, tilka. Haza, hadihi artinya ini untuk benda yang dekat dengan kita. Zalika, tilka artinya itu untuk benda yang jauh dari kita. Nanti bisa
dicontohkan dengan contoh yang lain ya, dipahami dulu. Haza, hazihi, zalika, tilka. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami Ananda. Nah, ini contoh-contoh isim isyarah. Hada tadi untuk benda yang dekat dengan kita tapi laki-laki. Contoh hada azam, hada tolib, hada sodiki. Kalau jauh dari kita, zalika azam, zalika tolib, zalika sodiki. Nah, untuk perempuan, hadhihi hilyah, hadhihi tolibah, hadhihi sodikoti. Kalau perempuan itu jauh, tilka hilyah, itu si hilyah, tilka tolibah, itu siswi, tilka sodikoti, itu teman saya. Ya, bisa dipahami mungkin ya. Gampang kok, insya Allah bisa. Baik, anak-anak sekalian, selanjutnya yang ketiga ada man. Man atau kata tanya. Man yang digunakan untuk menanya seseorang. Misal untuk muzakkar ada, untuk muannas ada. Muzakkar artinya laki-laki, muannas artinya perempuan. Misal man, lihat ya. Man hada, siapa ini? Jawabannya hada azam. Ini si Azam. Man huwa, nomor 2. Siapa dia? Huwa Fauzan. Dia si Fauzan. Yang 3. Man anta? Siapa engkau? Jawabannya ana Mahmud. Saya si Mahmud. Ini contoh man untuk laki-laki. Contoh penggunaan man untuk perempuan. Man hadihi, siapa ini? Hadihi Rofidah, nama orang. Man hiya Qonita, dia si Qonita. Man anti, siapa engkau? Ana Hilya, saya Hilya. Saya dipahami untuk ini, insya Allah bisa dipahami. Nanti untuk lebih jelasnya lagi kita ulang-ulang nanti ini, karena ini bukan untuk 2 kali pertemuan, ini untuk 2 kali pertemuan ya. Sekali lagi, man adalah kata tanya untuk menanyakan manusia. Untuk laki-lakinya man hada azam, nama orang. Man huwa, siapa dia? Huwa Fauzan, dia si Fauzan. Man anta, siapa engkau? Ana Mahmud, saya si Mahmud. Selanjutnya, baik anak-anak sekalian, di selanjutnya ini ada soal, tapi soal ini dikerjakan untuk minggu depan, bukan sekarang. Jangan dikerjakan dulu, ini yang dikerjakan tadi yang di atas slide pertama dan slide kedua. Halaman pertama dan halaman kedua itu yang dikerjakan. Saya kasih waktu 3 hari dikerjakan ya. Untuk yang ini nanti, ini pertemuan berikutnya saya ulang lagi video ini untuk pertemuan berikutnya. Tapi kalau kamu yang nomor halaman 1 dan 2 udah siap, boleh dilanjutkan ini. Boleh dilanjutkan soal ini, pilihan berganda A, B, C, D. Huwa titik-titik, Tolibah, Tolib, Fatimah, Sodiqoti. 1 sampai 5. Tapi kalau belum siap yang slide 1 dan 2, ini jangan dikerjakan dulu. Kalau udah siap, boleh dilanjutkan yang ini ya. Nah, ini juga, ini sama dengan slide sebelumnya, slide 8. Satu paket. Slide 8 dan slide 9 ini, halaman 8 dan halaman 9 ini sama-sama satu tugas, dikerjakan minggu depan. Haza Ahmad titik Tolib, jawabannya yang dalam kurung anti, hiya, huwa, hazihi. Jawabannya pilih salah satu dari yang 4 kata, pindahkan ke titik-titik, baru garis bawahin. Atau lingkarin salah satu jawaban yang benar yang ada dalam kurung.
2. Hazihi titik-titik iya sodikoti. Ini juga pindahkan satu jawabannya yang kalian anggap benar ke titik-titik, baru digaris bawahin. Atau tulis seperti ini, jawaban yang kalian anggap benar yang ada dalam kurung, digaris bawahi atau dilingkari, atau di stabilo, atau ditandai. 1 sampai 5. Saya ulang, tugas minggu depan, slide atau halaman 8 dan halaman 9 ini. Sedangkan tugas hari ini, saya kasih waktu sampai 3 hari ke depan, halaman 1 dan 2. Tapi, kalau halaman 1 dan 2 sudah bisa dikerjakan, maka boleh dilanjutkan ke halaman 8 dan 9. Halaman 8 dan 9, kalau memang sudah selesai, bisa dikerjakan. Tapi yang wajib itu halaman 1 dan 2. Ini untuk pertemuan minggu depan. Saya pikir Anda bisa paham. Inilah barangkali pertemuan kita. Mudah-mudahan diputar-putar, diulang-ulang materi ini supaya bisa dipahami. Inilah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.